Menginteknya itu udah wis ikhlas ngekei ponakane SPP dari kelas 1, 2 sampai lulus SMP ditangguh. Baru pas ngokon itu gak gelem, gak ada ngomong. Oh berdesi kok. Bayar di SPP 3 tahun mau dihapuri kaya ngono. Kan iki jenenge apa? Membatalkan keikhlasan yang sudah berjalan. Tapi ini pokok-pokok disepura dengan Allah Subhanahu. Tapi karena ini pencerahan, karena ini pengajian, maka harus dibahas bahwa orang ikhlas itu akan mengalami gangguan, cobaan. Kudus tepat-tepat, urusin musola dari jelek menjadi bagus. Wis nyumbang, wis tinggi. Karena tak pilih di luar, di perasaan tak. Bisa nyumbang, niki godaane wong nalika nyumbang ikhlas apa boten? Sudah ikhlas. Wis ikhlas dadi marbot musala. Wis sadurunge subuh disiki. Warna laga bersih sebarang kali. Wis apik. Sudah punya ilmu, sudah punya kemampuan beramal, membersihkan musala. Wis ikhlas, gak ketok wong padha ae. Padha. Iku do nggih ana jamaah sing suka motori musala. Nah, motori musala sing nggih. Akhirnya besok. Ini masih ini nyambung kita kan lebih kotor. Niku termasuk unsur godaan terhadap orang yang ikhlas. Makanya wal mukhlisuna ala khabarin azim. Oleh karena itu, mari kita jaga kemampuan kita untuk mudawamah ala thalabil ilm, senantiasa mencari ilmu. Ojo sampai mandek kerosok halah. Sudah ngerti soal sholat, soal gak usah takon mana soal sholat, cukup upamanya. Nah, udah dari ketika orang itu merasa cukup dengan ilmunya, maka seketika itu pula berarti dia sudah mulai memasuki pada dunia kekeliruan. Wis mulai keliru. Man qala ana alim bahwa jahil. Barang siapa yang berkata saya tahu, ngerti. Oh berarti bodoh karena tidak tahu dalamnya ilmu. Oh jelas bodoh. Orang yang berkata saya alim berarti dia bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalamnya ilmu. Sama seperti masalah sholat gitu. Jangan merasa cukup dengan HP, iso belajar di YouTube. Ilmu di YouTube gak ada salahnya. Bahkan mata rantai yang menyambungkan kita kepada sumber ilmu yang musyafahah sing adep-adep. Boleh sebagai sumber informasi. Nomor-nomor oke. Jangan boleh. Repotan soal informasi. Tapi harus diklarifikasi kepada guru yang mengerti. Guru tidak harus jauh-jauh, dimulai dari orang yang mengerti di kampung kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, terus hadis pembukaan kita pada malam hari ini adalah bahwa orang yang berilmu itu harus, karena ilmu merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Tetapi ilmu itu juga ancaman kalau tidak diamalkan. Oleh karena itu kita wajib berada pada posisi orang yang ngerti dan mengamalkan ilmu. Orang yang mengerti dan mengamalkan ilmu itu harus senantiasa
berada dalam ikhtiar untuk nopo, untuk membersihkan amal solehnya dengan keikhlasan, berusaha setahap demi setahap, hari demi hari untuk mengikhlaskan amal kita sehingga nopo amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak hanya memerintahkan kita sholat, tapi memerintahkan kita ikhlas. Ayatnya jelas, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu. Dan para umat manusia ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu, nopo niku, yaitu berbakti kepada Allah. Berbaktinya bagaimana? Mukhlishina lahu din, dalam keadaan seikhlasnya. Seikhlasnya. Kenapa? Nek boten ikhlas, ono angin titik leher. Berusaha untuk sholat jamaah 5 waktu pun dilampahi. Lagi oleh setengah bulan di komen kalau tombol. Kalau di malaikat tuh isi lere. Ini jenenge ria. Ria itu buatan kudu aleman mergo ngelakoni sesuatu. Niku jelas ria. Niku jenenge ria gede. Ria gede. Ninggalno sesuatu mergo menungso. Niku nggih ria. Niate kepengin sholat jamaah 5 waktu bareng dikomeni. Kalau saya delok. Nih. Wajahe mulai mencorok. Isi. Lere. Oh, leren ngaten iki riya jenenge. Leren mergo dikomeni tangga niki jenenge riya. Terus Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Ninggalno sesuatu karena manusia itu jenenge alamat. Mergo ditilokno berarti napa nek ditilokno? Golek alam walaupun gak ngomong. Nggih mau nek wong kok ditilokno terus dituruti berarti golek alamat. Makanya Imam Ghazali menyebut itu riya, buat bangsa. Lah nek nglakoni mergo riya iku tambah-tambah. Iku jenenge riya mambu syirik. Riya mambu syirik. Ya napa syirik? Lah wong sumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kula sumpah ya Allah. Iki takbiratul ihram lagi. Mantu takbiratul ihram sumpah. Inna sholati ya Allah, satuhune salat kula. Wa nusuki saestu ya Allah ibadah kula. Wa mahyaya saestu urip kula ya Allah. Wa mamati lan sak mati kula ya Allah. Lillahi rabbil alamin, namung kula persembahaken dhateng panjenengan Tuhan semesta alam. Ngoten kene maca doa kita langon iki. Nak salat iki wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artine apa? Boten nang dhewe iki Muhammad sumpah malih. La syarika lahu. Napa artine la syarika lahu? Saestu boten campur napa-napa ya Allah. La syarikalah, tidak ada yang menyamai. Boten enten sing nyarani amal saleh kula ya Allah. Wa bidzalika umirtu, lan pancen seperti itulah umirtu aku diperintah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Wa bidzalika umirtu, dan memang demikianlah beramal saleh hanya untuk Engkau. La syarikalah, boten campur napa-napa ya Allah. Boten campur alamane tangga oleh kula nyumbang niki. Boten campur alamane santri oleh mulang niki. Boten wonten campurane napa-napa oleh kula kumpul
Loh, pancen kula itu diperintah ngoten ya Allah, wa ana minal muslimin, dan bahwa saya ini memang termasuk orang-orang yang pasrah kepadamu ya Allah. Muslimin itu artinya pasrah. Lah, pun sumpah tiap waktu mau doa iftitah gini tapi kok isinya buat konsisten. Iya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang-orang yang ikhlas pun perlu menjaga kualitas keikhlasannya walaupun mengalami masa sulit boten napa-napa. Boten napa-napa. Kenapa? Karena kita ini hidup dalam kehidupan dunia ini. Orang ini gitu berusaha ikhlas. Tapi ikhlas artinya apa? Lillahi ta'ala. Tapi mulanya kudu banter soal bahasa itu api beralaman mulia. Ya boten soalnya nek gak bahasanya api kan sampean waleh lagi 30. Dia apa boten? Ya suarane sing banter. Lah nek gak banter kok sampean boten ngaji. Kira apa boten? Oke, nah jadi kali guyu sak, tak guyu ke pagi. Wawan, tak guyu ni gua hari ya, goreng alaman. Bagian-bagian seperti itu merupakan bagian-bagian yang ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh kita itu berusaha ikhlas. Keikhlasan kita senantiasa mengalami pasang surut. Karena kebutuhan kemanusiaan kita juga mengalami pasang surut. Terus gak apa-apa kadang-kadang alaman. Yang penting eling alaman itu gak ilo, gak iso. Terus ngerti eling, atine eling, pikirane eling, nek alaman itu gak ilo. Oleh karena itu perlu niki sebagai pendahuluan, buat melalui ada pertanyaan yang berkaitan dengan kalau pada mau sakit kita khawatir khawatir apa jadi istilah bahasa lain sualek khawatir mau pulau tak sharing tanya jawab awal buat melalui tensing muskil atau keraguan yang berkaitan dengan pengajian. Monggo lanjut pertanyaan yang berkaitan dengan sholat atau yang lain. Oke, monggo. Pertanyaan pertama, apa kelebihan shop pertama dibanding dengan shop kedua? Oke. Pertanyaan pertama, waktu pertanyaan kedua, Ibu, dari mana? Pulau Jawa, oke. Apa kelebihan shop pertama dibanding dengan shop terakhir? Dan oke, berarti apa kelebihan shop pertama dan apa kelebihan shop terakhir? Kelebihan shop pertama itu adalah karena shop pertama itu mempunyai peluang untuk bisa menjadi imam. Nek imame ono kudu. Gitu. Nek sampean shop pertama di posisi nek berdiri imam. Berarti sampean punya peluang untuk jadi andaikan imamnya tentu memenang darah. Utawa imame sarungi suwek. Nggih, utawa imame sarungi bolong karo di tengah sholat lagi liling nek sarungi bolong. Maka yang punya peluang untuk mengganti imam adalah orang yang sholat di shop pertama yang ada di belakang. Berarti shop pertama merupakan barisan makmum yang paling utama setelah imam.
Sof pertama di belakang imam itulah makmum yang paling utama sholatnya setelah imam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, pesan kepada para sahabat, kun imaman. Pertama, kun muadzinan. Kon dadi tukang adat. Mergo apa? Karena seruan tidak ada yang lebih mahal daripada azan. Luar biasa. Gara-gara muadzin itulah maka sholat jamaah terselenggara. Tidak mulai jam 11:30 sampai jam 3 kalau suaranya ada. Itu berarti kalau sholat jamaah prei. Kalau makanya oleh Rasulullah pertama-tama dipesankan kepada para sahabat, kun mu'adziman, kun imaman, au mu'adzinan, au bizail imam. Hadis kun imaman, dan dia kun imam, au mu'adzinan, atau tukang ada, au bizail imam, atau sholatnya di belakang imam. Ini urutan. Pertama, kun imaman, jadilah kamu imam. Loh, yang ngono yang paling utama jadi imam, Ustaz. Iya. Yang paling gede ganjarannya jadi imam, iya. Tapi ngerti yo, ibu ngono kudu perintah nangkon kudu jadi imam. Soalnya apa? Soalnya Rasulullah berpesan untuk jadi imam, artinya perintah kepadamu untuk melengkapi dirimu dengan ilmu, bukan sekedar ilmu sholat, tapi lengkapilah dirimu dengan ilmu jadi imam. Padangannya harus lebih fasih daripada makmum, ilmunya harus lebih banyak daripada makmum. Gitu. Apa mari? Semua imam harus lebih. Idealisnya begitu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, kun imaman, dan imam. Dan itu hanya rasa bodoh tapi jadi imam. Itu jadi gak asli. Maksudnya gak asli, gak sesuai dengan urutan perintahnya Kanjeng. Mergo jadi imam itu ganjarannya berarti ilmu ini kudu akeh. Nah ilmu luwih ini timbang makmum disikno wong sing ilmune luwih akeh. Begitu urutannya. Ojo mek sing dicekel lho perintah Kanjeng Nabi dadi imam. Akhirnya sing dikesekno ambisine dadi imam ada. Ya, itu keliru. Kalau keliru niatnya bisa-bisa tidak tercapai keutamaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa imam adalah utama. Kasih tahu utama. Mergo apa? Mergo tidak sesuai dengan prasyarat yang terkandung dalam perintah jadi imam. Pertama. Nek gak iso dadi imam muadzin au muadzina. Nek gak dadi muadzin au bizail imam, disio salat di belakang imam. Berikutnya Ustaz, berikutnya yang sebelahnya, sebelah kanan imam. Berikutnya lagi sebelah kirinya, sebelahnya lagi. Terus, aduh, gak esok ngajak nang teko, nggih tembok. Esok pertama sudah penuh, dimulai lagi dari belakang imam. Kenapa? Karena yang punya peluang untuk menjadi imam itu sok yang kedua ini. Kalau imamnya halangan, ngentut, diganti ya sok yang pertama. Jadi jadi imam. Sing sok kedua maju ke sok pertama. Bener nih? Yang sok kedua maju ke sok pertama. Dan terus ganti imam sarungi suwe. Yang punya peluang untuk jadi imam sih orang sok kedua, sok kedua untuk mengganti imam yang berhalangan, karena yang sok pertama halangan juga. Jadi kan biasa keutamaan sok yang paling utama adalah sok pertama.
Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menghujatkan rahmat, melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang ada di shaf awal. Karena Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu Quran. Ini hadis, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Allah melimpahkan rahmat kepada shaffil awwal. Gak ada hadis yang mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil tsani. Jadi kelebihan shaf pertama adalah mendapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, ada yang tanya, apa kelebihan shaf terakhir? Kelebihannya kita ngomongin halus. Oke. Nah, jawabannya shaf terakhir itu kelebihannya adalah untuk orang yang alasan terkoi telat terus. Sholat zuhur mungkin masuk orang yang tahu. Apa sih sampai terakhir? Maka kalau dia sedangkan apa jenenge, kalau untuk ibu-ibu ada, untuk ibu-ibu itu yang baik adalah besok aktif, tapi kalau nggak ada hijabnya itu hijab aja ini tetap som yang awal. Dan dimulai dari depan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Jelas ya kalau saya. Sallallahu Muhammad. Monggo Bapak Udin Pak Surudi. Jarak perempuan sama perempuan laki-laki itu satu ini pertama kecuali ada rambut kok ini, maksudnya rambut ini darah ini perempuan laki-laki itu ada begitu dilewati sini itu gimana? Itu kan kosong itu saya berarti yang pertama ini kan pertanyaannya begini, bagaimana kalau jarak shaf ibu-ibu dengan shaf bapak-bapak ini nyaris tanpa batas, tapi tetap ada gordennya. Boleh. Rambut-rambut. Iya, jadi lampu di dalam Jawa. Berdasarkan ketentuan fikih, pemisahan shaf seperti itu sudah memenuhi syarat sebagai hijab antara laki dan perempuan. Jawaban pertama. Jawaban kedua, kan dekat Ustaz, kalau lewat di belakang bapak-bapak itu kan koyok-koyok berjalan di depan ibu-ibu. Batas shaf yang tidak boleh dilewati adalah antara orang yang salat sampai tempat sujud. Selebihnya itu sudah bukan tempat sholat. Misalnya sampai sholat di sini, orang lewat depannya, boten apa-apa, bukan ganggu sholat. Sing tidak boleh al-murur bana yadayil musolli, tidak boleh lewat di depan orang sholat adalah yang melewati tempat sujudnya itu. Jadi kira-kira ukurannya sah-sah saja. Kalau kita sebut ukuran tidak boleh dilewati itu adalah ukuran sah-sah jadah yang kita punya. Ada jadah setengah mungkin di sini. Di kiri ini lah, kocok saja ada gede ini kok sini. Jak jumbo ini pula makan tempat ini, kayak orang lurus itu. Begitu Pak Udin, Pak Udin. Jadi tidak apa-apa lewat seperti yang sama lewati di depan ibu-ibu, apalagi sudah ada gordennya, ada selambunya. Tidak ada selambunya pun tidak apa-apa.
karena sudah melewati lebih dari tempat sujud. Tapi sunnahnya kita sholat itu yang ada halangannya. Misalnya ini hari ibu-ibu mau sholat atau bapak-bapak mau sholat, kalau sholat di belakang tiang ini supaya nggak kelihatan. Kalau di sini, jangan di situ. Pilih yang dekat tembok. Kenapa? Karena membatasi pandangan kita. Termasuk juga menghalangi lewatan orang lain lewat depan kita. Jadi pilih yang dekat ke tembok. Wallahu a'lam bishawab. Mari. Pertanyaan ketiga, ketika terjadi halangan sholat bagi shaf depan, maka shaf belakangnya mempunyai tugas untuk pindah shaf ke depan. Tentuannya ada. Cara pindahnya bagaimana? Itu ada dua sakinatin wa wiqar. Harus memelihara kehormatan sholat. Jadi mencolok. Ingat bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pindahnya ini pelan melangkah. Misalnya satu shaf itu melangkah 2 langkah. Buat gerakan sholat, buat semua gerakan yang menjadi bagian daripada kebutuhan sholat tidak membatalkan sholat. Walaupun ada yang nopo jenenge yang tidak dianjurkan. Contohnya orang pakai sorban. Pakai sorban. Sorban ceplok. Ini ada toleransi. Ada nopo jenenge kemudahan hukum rukhsah untuk membenakno sorban. Walaupun yang dibanding-banding api pun diusah benaknya sorban kali boten. Apian boten. Apian boten. Sorban ceplok, pasang mana yang dhuwur. Boten napa-napa. Kenapa? Karena gerakan ini termasuk kebutuhan perangkat sholat. Apalagi termasuk perpindahan sholat. Melangkah 2 langkah itu boten napa-napa karena melangkahnya atau gerakannya itu gerakan yang dibutuhkan untuk sholat. Termasuk untuk mewujudkan kekhusyuan dalam sholat. Itu bergerak boten napa-napa. Contohnya, misalnya mau jenenge pipine cokot nyamuk. Lah, dicokot nyamuk niki lah. Loro utawa diparani semut. Utawa gatel niki boten khusyuk. Padahal kita sholat perlu khusyuk. Maka semutnya dibuang gitu. Napa? Semut atau apa? Nyamuk atau lalat. Kenapa? Gerakannya itu boten apa? Kenapa? Karena untuk supaya gak khusyuk. Setelah nyingkirno semut atau nyamuk atau kotoran atau apa, kembali untuk menghadirkan khusyuk. Jadi gerakan seperti itu mendapat rukhsah dalam fikih karena mengganggu kekhusyukan. Termasuk melangkah kebakaran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelanggaran ini semua gerakan yang diperlukan untuk kebutuhan sholat, termasuk menyingkirkan gangguan yang mengganggu kita sholat, gerakan-gerakan yang mendapat rukhsah dalam fikih. Monggo Bu.